Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021 008 002, kelas MN21C. Nah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi manajemen mengenai konsep dasar akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Nah, masuk ke materi pertama, yaitu definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ronald M. Copeland and Paula Dacer, akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Hansen and Moen, akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, materi mengenai sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Sudut pandang akuntansi manajemen terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai suatu tipe akuntansi, di mana akuntansi manajemen merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, sebagai suatu tipe informasi, di mana akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, biaya dan objek biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat untuk saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Sedangkan objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Selanjutnya, metode pembebanan biaya. Yang pertama, direct tracing, yang kedua, driver tracing, dan yang ketiga, allocation. Direct tracing adalah proses pengidentifikasian atau pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sering dikerjakan melalui pengamatan secara fisik. Contohnya, objek biaya adalah makan siang si A. Maka, melalui pengamatan fisik terlihat bahwa makan siang si A terdiri dari pizza kecil, selada, dan minuman dengan biaya sebesar $6. Biaya makan siang tersebut dapat ditelusuri secara langsung kepada A. Selanjutnya mengenai driver tracing, di mana bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, yaitu penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Contohnya, A dan B makan siang bersama dengan memesan satu pizza ukuran sedang terbagi menjadi 8 potong seharga $8 dan 2 gelas minuman seharga $1 per gelas. Berapa biaya yang dibebankan per orang? Untuk minuman dapat langsung ditelusuri masing-masing satu gelas seharga $1. Untuk pizza, jika A memakan 5 potong dan B memakan 3 potong, maka dengan penggerak, potongan pizza dapat dihitung tarif per potong pizza dan dikalikan dengan jumlah potongan yang dimakan oleh A dan B. Selanjutnya, allocation adalah pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya. Pengalokasiannya, biaya tidak langsung didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Selanjutnya, mengenai harga pokok produk dan jasa. Harga pokok produk dan jasa. Ada dua jenis output dari organisasi. Yang pertama, produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan memasukkan modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Kedua,
Jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan masukan modal. Different cost for different purpose. Harga pokok produk adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Harga pokok produk dan pelaporan keuangan eksternal. Biaya dapat dikelompokkan dalam dua kategori fungsional utama, yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Yang kedua, biaya non-produksi, dibagi dalam dua kategori umum, yaitu biaya penjualan yang mencakup biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Selanjutnya, biaya administrasi yang mencakup biaya desain, pengembangan, dan administrasi umum. Biaya produksi, biaya manufaktur. Biaya produksi dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dalam pelaporan keuangan eksternal, hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat dibebankan kepada produk. Selanjutnya, prime cost and conversion cost. Prime cost merupakan jumlah dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Conversion cost, jumlah dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi diinterpretasikan sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Dalam pendekatan perhitungan biaya absorpsi, beban dipisahkan menurut fungsi, kemudian dikurangi dari penjualan untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Harga pokok produksi adalah total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Harga pokok penjualan adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang melekat pada unit yang terjual. Barang dalam proses terdiri atas semua unit yang telah diselesaikan sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan atas sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi, dikenal dari tahun 1900-an dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Kedua, sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas merupakan sistem yang lebih baru. Selanjutnya, mengenai perbandingan antara FBM dengan ABM. Berdasarkan fungsinya, FBM sebagai penggerak berdasarkan unit, intensif dalam pengalokasian, perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, berfokus pada pengelolaan biaya, informasi aktivitas sedikit, maksimalisasi kinerja unit individual, dan penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Sedangkan, kalau berdasarkan aktivitas, yang pertama, penggerak berdasarkan unit dan non-unit, intensif dalam penelusuran, perhitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel, berfokus pada pengelolaan aktivitas, informasi aktivitas terinci, maksimalisasi kinerja seluruh sistem, penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Nah, sekian dari saya. Semoga penjelasan materi mengenai konsep dasar akuntansi manajemen dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.